Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Wahyu Nugroho. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Sumatera Utara. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan pertama dari sejarah, bahas sejarahnya terlebih dahulu. Masa awal pada abad ke-7 sampai ke-13. Perkembangan bahasa Melayu kuno menjadi bahasa Melayu Tengah sejak masuknya pengaruh bahasa Sanskerta, Tamil, dan Arab, yang artinya sejak masuknya bangsa Arab, bahasa Melayu kuno mengalami perubahan yang diubah menjadi bahasa Melayu Tengah untuk menyesuaikan pada perubahan zaman. Yang kedua, masa kolonial, abad ke-16 sampai ke-19. Masuknya bangsa Portugis dan Belanda, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa lingua franca, yang artinya bahasa lingua franca pada masa tersebut adalah bahasa yang berfungsi sebagai perdagangan dan bisnis, diplomasi antar bangsa, dan mulai terbentuknya bahasa Indonesia dengan pengaruh bahasa Melayu, Arab, Portugis, dan Belanda. Ketiga, kebangkitan nasional. Pada abad ke-20, organisasi yang bernama Budi Utomo dan Indonesian ASC Club memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda II tahun 1928 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada kemerdekaan 1945, Insinyur Soekarno-Hatta, yaitu presiden pertama kita, menetapkan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional, yang sehingga perkembangan bahasa Indonesia sampai sekarang terbitnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan terus berkembang dengan pengaruh budaya dan teknologi. Apa pengaruh positif dan negatifnya? Positif, pengaruh bahasa asing memiliki beberapa manfaatnya tersendiri, seperti bertambahnya kosakata, meningkatkan komunikasi yang jelas, memperluas wawasan. Hal ini membantu masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi lebih kompleks dan lebih jelas lagi. Bahasa asing dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan meminjam kata-kata baru, meningkatkan komunikasi dengan orang-orang dari negara lain, memperluas pengetahuan tentang wawasan budaya, sejarah, dan kehidupan di luar Indonesia. Pengaruh negatifnya, penggunaan kata-kata asing yang berlebihan, seperti mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini berdampak pada bahasa Indonesia, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas negara kita, yang mempengaruhi perubahan struktur kata, sehingga membuat bahasa Indonesia terdengar seperti bahasa yang kurang alami atau pribumi gitu ya istilahnya. Contohnya, maaf sebelumnya, bagaimana cara kita mengurangi dampak tersebut? Yang pertama, menggunakan kata-kata Indonesia yang tepat. Menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya bahasa Indonesia
dalam berkomunikasi, sehingga tidak ada terjadinya miskomunikasi terhadap sesama masyarakat. Selanjutnya adalah beberapa contoh pengaruh bahasa asing, seperti pada bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Prancis. Bahasa Inggris yang awalnya selfie yang awalnya selfie memiliki makna soal foto, sehingga meningkatkan wawasan pada masyarakat Indonesia apa itu dalam berfoto. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulan dalam presentasi kali ini, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai bahasa asing dari berbagai negara. Meskipun pengaruh ini membawa dampak positif seperti perkembangan kosakata dan peningkatan komunikasi, juga berdampak negatif seperti penggunaan kata-kata asing yang berlebihan. Hal ini membuat bahasa Indonesia formal semakin asing di mata masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya bahwasannya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang benar, bahwa bahasa Indonesia sebagai identitas budaya dan pemersatu bangsa. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam mempresentasikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.